MUI mengeluarkan fatwa haram nikah mut'ah atau nikah kontrak. Logika kita aja kalau umpamanya kawin cuma 2 hari itu apa sih? Udah nggak pakai dalil deh. Istri orang itu dikawin, dipinjam 3 hari tadi balikin. Gimana? Logika kita gimana? Apa iya Islam membolehkan bini dipinjam 3 hari untuk dipakai? Boleh nggak? Maaf nih bahasa saya menjadi istri 3 hari. Menjadi istri 3 hari. Oke. Logika kita gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Seseorang berbicara atau berbuat itu sesuai dengan kapasitas yang dimilikinya. Ketika seorang yang memiliki kapasitas yang besar, maka kata-kata dan tindakannya juga besar. Ketika seorang memiliki kapasitas yang rendah, maka kata-kata dan tindakannya akan bernilai rendah. Terkadang juga seseorang berbicara terlihat dari kepribadiannya yang memang bergelut di bidang bisnis. Ketika kita melihat bahwa yang dibicarakan oleh dia pada setiap kesempatan yang didapatkan adalah soal bisnis. Orang yang berbicara tentang politik, maka kapasitas dia adalah seorang yang berkecimpung di bidang politik. Itu difahami oleh orang yang mendengarnya dan menyaksikan perbuatan atau kata-kata seseorang. Terkadang orang berbicara dalam kapasitas dia sebagai seorang yang disuruh. Jadi dia kapasitasnya adalah orang yang melaksanakan perintah. Ketika seorang menjadi juru kampanye bagi seorang calon legislatif atau calon apa saja dalam sebuah pemilihan, baik skala nasional atau regional atau lokal atau untuk sebuah pemilihan di sebuah daerah atau kantor, maka kapasitas dia sebagai tim sukses jangan disalahkan jika dia membela seseorang dengan berapi-api, karena memang dia dibayar dan diminta untuk melakukan itu. Terkadang juga orang melakukan sesuatu bukan untuk mendapatkan imbalan, bayaran, atau pujian, tetapi melakukannya dengan tiba-tiba sukarela, bahkan ketika dia mengucapkan atau mengatakan sesuatu atau bertindak sesuatu. Tapi semuanya tergantung kepada kapasitas masing-masing. Jadi, kata-kata orang bisa menjadi gambaran atas kepribadian seseorang. Saya ingin mengomentari apa yang dikatakan oleh seorang berinisial HH atau yang biasa dipanggil dengan sebutan Babe. Seorang yang di dalam acara TV One mendapat gelar Ustadz. Ketika dia berbicara mengenai masalah keyakinan atau ajaran sekelompok orang yang tentunya berbeda dengan pandangan dan keyakinan dia. Dia menyebutkan bahwa orang-orang yang bermadhab Syiah, orang-orang aliran Syiah, meyakini mut'ah. Lalu dia mengatakan bahwa mut'ah itu adalah sebuah keyakinan yang salah dan haram. Lalu dia bertanya, bolehkah saya meminjam istri Anda 3 hari dengan akad mut'ah untuk kemudian saya kembalikan lagi ke Anda? Ungkapan semacam ini kita bisa melihat sejauh mana orang tersebut. Tapi yang ingin saya komentari adalah, jika memang itu keluar dari Haikal Hasan atau Babe atau yang inisialnya HH, karena ketidaktahuan dia tentang hukum mut'ah, maka berarti dia berbicara sesuatu yang tidak dalam kapasitasnya untuk berbicara. Kapasitas dia pada saat itu adalah kapasitas seorang yang tidak tahu tentang sesuatu tapi berbicara. Atau ada kemungkinan kedua, dia tahu sebenarnya bahwa di dalam Syiah seseorang wanita yang boleh dinikahi secara akad mut'ah adalah wanita yang memenuhi beberapa syarat. Yang salah satu syaratnya adalah wanita itu tidak memiliki suami, baik suami mut'ah atau suami daim, pernikahan permanen. Artinya dia adalah seorang wanita yang single dan tidak dalam kondisi sedang menjaga iddah dari perkawinan sebelumnya dengan seseorang. Seperti orang akan menikahi dia secara permanen, secara nikah biasa, maka wanita itu tidak boleh memiliki suami atau tidak boleh dalam keadaan iddah dari akad yang sebelumnya dengan orang lain. Haikal Hasan tidak tahu, dan jika dia tidak tahu kemudian berbicara, berarti dia berbicara sesuatu yang tidak diketahui. Kapasitasnya kita bisa melihat orang yang seperti ini. Atau dia tahu
tapi dia sengaja untuk menyampaikan sesuatu yang tidak benar. Jika itu yang terjadi, berarti ini masuk dalam fitnah, masuk dalam tuduhan keji terhadap sekelompok orang. Menuduh sekelompok orang memiliki suatu kepercayaan atau melakukan suatu tindakan yang sebenarnya mereka tidak memiliki kepercayaan itu dan tidak melakukan perbuatan itu. Ini kalau dalam bahasa Indonesia disebut dengan fitnah. Dan jika ada seorang yang melakukan fitnah secara terbuka, kita bisa melihat kapasitas dia seperti apa. Lalu kemudian jika dia memiliki kapasitas yang seperti itu, layakkah dia menyandang titel seorang ustadz? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.